Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Nuritur. Di channel ini, kami akan menjelaskan mengenai kebutuhan informasi tentang teknologi pangan sesuai kebutuhan informasi teman-teman. Kami di sini akan memberikan penjelasan agar teman-teman dapat memahami identifikasi kebutuhan informasi, lokasi, dan strategi dalam menelusuri informasi, evaluasi informasi, dan etika penggunaan informasi. Nah, pada sesi kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa sih identifikasi kebutuhan informasi. Jadi, identifikasi kebutuhan informasi adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa individu atau kelompok mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang identifikasi kebutuhan informasi, individu atau kelompok dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, efisiensi kerja, kepuasan pengguna, dan kualitas produk dan layanan. Lalu, adapun tujuan identifikasi kebutuhan informasi. Jadi, tujuan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna adalah untuk menyediakan layanan informasi bernilai tambah berdasarkan kebutuhan. Pengguna harus selalu diperhatikan dan penekanan harus diberikan pada kebutuhan mereka yang juga mencakup permintaan, keinginan, preferensi, dan juga keinginan. Lalu, identifikasi kebutuhan informasi dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua batasan topik, yang ketiga merumuskan judul, yang keempat membuat outline atau kerangka, dan yang terakhir yaitu menentukan format dan jenis informasi. Menentukan topik. Topik merupakan sesuatu hal yang ditulis, dibicarakan mengenai apa atau pokok bahasan. Melalui pertimbangan yang aktual, ada pencetus penulisnya, menarik, dan dikenal baik oleh penulis, cukup sempit dan terbatas. Sumber bisa dari mengikuti peristiwa atau lingkungan, mengkaji bahan pustaka, membaca jurnal atau sumber informasi lainnya, diskusi, dan pengalaman pribadi. Lalu contoh dari topik teknologi pangan, menghasilkan pencarian kebutuhan informasi mengenai penggunaan evaporator rotary. Batasan topik meliputi aspek khusus dari objek, tingkat pengetahuan pembaca secara umum, topik tidak luas tapi mendalam, menurut pembagian bidang kehidupan, dan menurut aspek khusus umum atau individual kolektif. Kemudian yang ketiga, merumuskan judul, melibatkan pemahaman mendalam tentang subjek yang ingin diteliti dan menentukan fokus utama serta ruang lingkup penelitian. Penting untuk memilih kata kunci yang relevan dan menggunakan bahasa yang jelas. Sebuah judul yang baik harus mencerminkan subjek, fokus, dan ruang lingkup penelitian dengan singkat dan jelas, membantu pembaca untuk memahami isi penelitian dengan cepat. Lalu membuat outline atau kerangka, terdiri dari menentukan tujuan penelitian, mengidentifikasi tema utama, membagi tema utama menjadi subtopik, mengatur subtopik dalam urutan logis, tambahkan detail atau poin-poin penting, kemudian yang terakhir evaluasi dan sesuaikan outline. Lalu yang terakhir yaitu menentukan jenis dan format informasi. Berdasarkan jenis, terdapat primer yang terdiri dari laporan penelitian, proceeding, dan paten. Kemudian sekunder, terdiri dari buku, majalah, dan jurnal. Kemudian tersier, terdiri dari indeks dan abstrak. Berdasarkan format, terdiri dari tercetak dan non-tercetak atau digital. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, identifikasi kebutuhan informasi penting untuk memastikan individu atau kelompok memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Tujuannya adalah menyediakan layanan informasi yang bernilai tambah, memperhatikan kebutuhan pengguna. Langkah-langkahnya meliputi menentukan topik, membatasi topik, merumuskan judul, membuat outline, dan menentukan jenis dan format informasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan kualitas kerja dan kepuasan pengguna dapat meningkat. Demikianlah cara kita dalam mengenali kebutuhan informasi.
Melalui pemahaman ini, diharapkan kalian semua dapat lebih memahami bagaimana mencari dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang sesuai. Terima kasih atas kesempatan untuk menemani kalian hingga akhir video ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kalian semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!